Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati SMP Gunung Jati yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pembahasan materi Akhlaqul Banin Juz 2 bagian 2 nomor 2. Sebelumnya mari kita sama-sama baca hadiah Fatihah untuk kita semua, orang tua kita semua, guru kita semua, saudara kita semua. Wabil khusus Sahibul Kitab Akhlaqul Banin Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayalzamuka an tashkura rabbaka ala ni'ami. Fayalzamuka maka wajib kamu an tashkura mensyukuri rabbaka Tuhanmu ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya, bi an tuti'a awamirahu, bi an tuti'a dengan taat patuh awamirahu atas perintah-perintahnya, pada perintah-perintahnya, wa tabta'ida dan menjauhi an manhiyatihi dari yang dilarangnya, wa tu'azzimahu dan mengagungkannya, min qalbika dari hatimu, fala ta'mal maka jangan mengerjakan qabihan yang jelek, wala fi halin wahdatika, wala fi halin walaupun dalam situasi wahdatika engkau sendirian. Wa fil hadisi dan sebutkan dalam hadis, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha takwalah kepada Allah, haitsuma kunta dimanapun kamu berada. Wa tuhibba rabbaka aktsara min mahabbatika liwalidayka, wa tuhibba dan hendaknya lah kalian menjadikan cinta pada Tuhanmu, pada Allah, aktsara lebih banyak cinta pada Tuhanmu, pada Allah, min mahabbatika daripada cintamu, liwalidayka pada orang tuamu, pada kedua orang tuamu, walinafsika dan pada dirimu sendiri, wa tuhibbu dan mencintai Allah aidan juga, jami'a malaikatihi pada malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah, wa anbiya'ihi dan nabi-nabinya Allah, wa sholihin dan orang-orang soleh, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, li'annahu ta'ala yuhibbuhum, li'annahu ta'ala karena sungguhnya Allah ta'ala yuhibbuhum menyintai mereka. Anak sekalian, sebagai wujud cinta pada Allah Ta'ala, mari kita semua bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Caranya bagaimana? Caranya yakni dengan mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hati kita mengagungkan hanya kepada Allah, dan jangan sekali-kali melakukan amal jelek, perbuatan jelek dalam situasi apapun, walaupun kalau lakukan sendiri jangan sekali-kali coba-coba untuk melakukan hal yang jelek, jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Tetaplah jaga diri kita untuk senantiasa patuh, berbakti dan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, karena didasarkan kata Nabi, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Termasuk kita mencintai Allah adalah jadikanlah cinta kita kepada Allah itu lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Jadi cintanya kita kepada Allah harus lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita dan cinta kita kepada diri kita sendiri.
cinta kita pada Allah sungguh sangat luar biasa. Sebab dengan cinta kita pada Allah, pasti kita akan mencintai kedua orang tua kita. Dengan kita cinta pada Allah, berarti kita cinta pada diri sendiri. Di samping itu, mencintai kepada Allah Ta'ala juga berarti harus mencintai iman pada malaikat Allah, mencintai iman pada Rasul dan Nabi-Nabi Allah, dalam artian menjalankan semua apa yang disyariatkan pada Nabi dan Rasul. Mencintai kepada Allah berarti cinta pada orang-orang yang soleh, mau bergaul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa, rajin beribadah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala cinta pada mereka semua. Allah cinta pada orang alim, Allah cinta pada orang yang soleh, Allah cinta pada Nabi dan Rasul, Allah cinta pada malaikat, Allah cinta pada dua orang tua kita. Berarti cinta kita kepada beliau semua itu merupakan realisasi daripada kita cinta kepada Allah Ta'ala. Anak-anak sekalian, santriwan-santriwati, berikutnya pada bagian yang nomor 3, masih bagian yang kedua. Wajibu dan wajib alaika atas kamu aidon juga angtasta'ina jika engkau meminta pertolongan bihi kepada Allah fi hajatika dalam kebutuhanmu. Wa tatawakkal dan kamu berserah diri alaihi pada Allah fi umurika pada semua urusanmu, semua perkaramu. Qala bersabda Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi dan hanya kepada Allah fatawakkalu kamu berserah diri. Begitu juga in kuntum jika kamu sekalian mukminina menjadi orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa bi haditsin dan disebutkan dalam hadis Nabi Ibni Abbasin melalui riwayat sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi, ya gulamu, hai gulam, hai anak kecil, inni sungguhnya aku wa'allimuka akan mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfaz, jagalah kamu Allah pada Allah Ta'ala. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Jadi kita disuruh untuk menjaga pada Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti Allah akan menjaga dari kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfaz, jagalah kamu Allah pada Allah, tajidhu, maka kamu akan menemukan Allah tujahaka, yang akan memberikan kebahagiaan pada kamu. Idza salta, bila kamu mohon meminta, fas'alillah, fas'al, maka mintalah, memohonlah Allah pada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta tolong, fasta'in, maka meminta tolonglah billahi kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sungguhnya umat, lawis tama'at, jika kumpul satu umat, ala ayang fauka, memberikan kemanfaatan kepadamu, bisya'in, dengan suatu, lam yang fa'uka, maka tidak bisa memberikan manfaat, illa bisya'in, kecuali dengan sesuatu, qad kataba, yang telah qad katabahullahu, yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala laka, pada kalian, pada kamu. Wadistama'u, dan jikalau umat berkumpul, ala ayadzurruka, untuk membahayakanmu, melukaimu, bisya'in, dengan suatu, lam yadurruka, maka tidak akan bisa menjadikan bahaya padamu, illa bisya'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu, yang telah ditentukan, yang telah menentukan Allahu, Allah, alaika, padamu. Rufi'as, diangkat, al-aqlamu, qalam, wa jaffas, dan ditutup as-sufu, buku. Jamaah sekalian, sebagai bukti kita cinta pada Allah, yang kedua adalah mari kita sama-sama hanya meminta tolong, berdoa kepada Allah Ta'ala
berikhtiar dengan ketentuan yang Allah tentukan, dan berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Ta'ala atas semua perkara yang kita hadapi ini. Jadi mengadulah pada Allah Ta'ala, berikhtiarlah sesuai dengan ketentuan Allah, dan berserah dirilah kepada Allah. Jangan mengadu pada yang lain. Yang lain adalah merupakan sebagai apa? Sebagai perantara saja. Yang kita mohon hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah pada Allah Ta'ala karena sungguhnya jika kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Bertawakallah kalau kamu sebagai orang yang beriman hanya kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya, mengajarkan pada saat itu pada sahabat Ibnu Abbas, mengajarkan beberapa hal. Pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah dirimu hanya kepada Allah, ya. Kita harus hanya iman, berserah diri, yakin kepada Allah. Yakni kalau hati kita terpasrah diri pada Allah, hati kita hanya ibadah kepada Allah, hati kita hanya yakin pada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jika kita semua benar-benar menjaga diri kita, keimanan kita kepada Allah, maka kita akan nanti menemui Allah Ta'ala dengan penuh keceriaan, dengan wajah yang bersinar, dengan wajah yang sungguh sangat luar biasa, sehingga membuat aneh umat-umat sebelum umat Islam, membuat aneh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Ya, malaikat, kelompok orang-orang yang mukanya bercerah, bersinar. Mereka adalah umat-umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjaga dirinya hanya kepada Allah, menjaga kesuciannya hanya kepada Allah, selalu berwudu, selalu baca Quran, selalu sholat, sehingga dalam kesehariannya hanya dan untuk Allah SWT, sehingga mukanya diberikan sinar oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian jika kita punya masalah, ya, kita punya keinginan, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, mengadu pada Allah. Perbanyak sholat dan doa di malam hari. Ya Allah, moga-moga yang selama ini kami belum paham pelajaran ini, minta diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran ini. Minta kepada Allah, baca buku pelajar yang benar, ya. Jika kita punya keinginan, ya Allah, saya ini ada masalah dengan orang tua keuangan, sholat duha, baca Quran, minta pada Allah, yakin jika itu semua Allah akan memberikan kebaikan bagi sekalian. Ketahuilah bahwasanya suatu umat manusia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian tanpa kehendak Allah. Umat manusia yang berkumpul, kelompok manusia tidak akan menjadikan bahaya bagi kita sekalian tanpa keridhaan Allah Ta'ala. Jadi semua yang terjadi di dunia ini hanya karena Allah SWT. Semua yang terjadi di dunia ini merupakan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita semua dalam menjalankan aktivitas ini senantiasa kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Belajar kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Aktivitas kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Berusaha dengan maksimal, berdoa dengan sebaik mungkin, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Insya Allah ini semua akan menjadikan kebaikan kita sekalian. Sekian dulu materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada nomor 4 pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.